ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang meneruskan praktek kita ya. Mulai dari ayat 24 surah Al-Baqarah. Kemarin kita sudah bagikan ya, ayat 24 itu bagiannya siapa ya? Saya Ustaz. Siapa? Saya Ainun. Ya, Ainun. Ainun silakan. Baik. Ayat 24. Suaranya agak dong. Yang agak keras ya. Oh, kurang-kurang ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa itu maka in jika Kurang kencang suaranya, kurang keras suaranya. Ustaz, kedengeran jelas? Tes. Ya. Fa maka in jika lam di sini tidak, dan lam ini juga berfungsi sebagai menghilangkan huruf nun di kalimat selanjutnya sebagai huruf majzum. Lanjut taf'alu ta sama waw alifnya menjadi kalian. Di sini akar katanya dari situ kata fa'ala yang artinya kerja atau buat atau usaha. Lanjut lagi walan, dan lan juga berfungsinya sama kayak lam, kayak lam yang tadi yang menghilangkan huruf nun di kalimat selanjutnya, tapi lan artinya tidak akan. Terus lanjut taf'alu sama kayak tadi, mereka mengerjakan atau mereka membuat. Lanjut lagi fataku, fa-nya maka, terus di sini alifnya sisipkan ya. Terus ta sama waw sama alif jadi mereka. Di sini yang jadi akar katanya itu tinggal sifat tasdid sama qaf. Terus di depannya qaf ditambah ya, yang tasdidnya itu bisa jadi wa sama ya, tapi jadi waqoya yang artinya berlindung. Jadi di situ maka takutlah kalian. An-nar yaitu api neraka. Terus allati yang kata hubung, kata sambung. Waquduha wa-nya bukan. Ini waqudu kata-katanya waqoda yang wawunya itu waw tasdid, waw sukunnya itu sisipan. Jadi waqoda itu artinya bahan bakar, haknya itu nya dari apa ya tadi, dari api neraka ya, bahan bakar api neraka itu. Terus Anas semua manusia, wal hijarah wa-nya dan, terus alif lamnya awalan. Terus hajarah ini dari kata hajarah, suku katanya hajarah, yaitu batu artinya, dan
tu-nya di sini adalah makna apa ya, termasuknya ya ke kalimat perempuan gitu. Atau gimana ya? Ustaz? Ya. Lanjut lagi dan uaidat u-nya itu titipan, terus di sini yang jadi akar katanya adalah idada. Jadi idada itu disediakan, dan taknya itu termasuknya ini perempuan. Terus di sini ada apa ya, yang rumus UI itu ya Ustaz ya, rumus MUI UI. ya, nggak ada ya yang ya lupa. Oh, ya. Suaranya nggak kedengar. Ya, Kecil banget suara. Kecil. Apa karena ininya? Tes. Ya, coba. Wa'iddat. Masih kecil nggak Ustaz? Lumayan. Wa'iddat. Wa'iddat. U-nya tadi yang alif U-nya itu sisipan. Oh, ya awalan dong. Oh, sisipan. Oh iya, salah. Iya, awalan, salah. Awalan. Terus iddat itu jadi akar katanya dari suku kata adada, disediakan. Taknya itu bentuk perempuan, menandakan perempuan. Terus yang UI kan itu ada dhamma sama kasroh ya, itu Ya. masuk ke rumus UI bukan? Iya, telah di. Telah ya. Jadi yang telah disediakan uiddat. Lanjut lil kafirin. Li itu bagi, lil ya. Langsung ke lil atau gimana ya? Lil itu bagi, kafirina iya sama anunya itu mereka, jadi kafirin bagi mereka orang-orang yang kafir. Bagus ya terjemahnya. Baik. Fa'in maka jika lam taf'alu, lam tidak, taf'alu bukan mereka ya, kalian. Oh iya Ustaz. Ya, karena tak kan anta, waw alifnya jama, anta, jadi jama. Ya. Oh iya Ustaz, siap. Fa'in lam taf'alu maka jika tidak taf'alu kalian mengerjakan, bisa nggak dikasih kata bisa, Pak Joy? Bisa dong. Maka apabila kalian tidak dapat melaksanakan, walan dan tidak akan, taf'alu kalian dapat melaksanakan. Ini namanya tantangan, tahaddi. Ya. Fattaqu, maka waspadalah kalian, takutlah kalian, paling enak waspada ya. Takut juga boleh aja sih. Berarti kalau takut sih dari khofa ya. Nggak apa-apa ya. Dia lebih jadi kata ittaqa yattaqi itu artinya menjaga diri. Menjaga diri itu ya waspada. Gitu kan. Ya takut itu ya masuklah di makna menjaga diri. Takut ini, khawatir ini itu. Jadi ada timbul waspada. Ya, fattaqu maka waspadalah kalian annaro akan neraka. Allati yang waquduha bahan bakarnya, dari kata waqoda ya. Bahan bakarnya, ha ini menunjukkan perempuan ya. Yang annar nih. Ya. Yang bahan bakarnya annasu manusia wal hijaratu dan bebatuan. Bahan bakarnya manusia banyak minyaknya lah. Ya, protein lulu kandung manusia. Ya, ngeri sekali ya bagaimana, aduh gambarannya. Terus batu kalau jadi bahan bakar, ya luar biasa panas ya kan?
pasti merah itu batu itu. Allah. Panas luar biasa itu. Ya, itu ya Korea Selatan, Korea Utara ya. Jadi begitu dirasakan suhu udara itu sangat panas sekali, itu beberapa jalan tol layang itu diruntuhkan. Akhirnya turun 5%. Maaf, turun 5 derajat Celcius. So panas tuh. Kenapa? Karena itu kan batu ya. Batu itu menyerap panas. Nah, ini ini ya, dijadikan bahan bakar yang panas luar biasa itu. Nah, itu baru berita tuh. Nah, kenyataannya nggak bisa digambarkan. Ya, al-khabaru laisa kal mu'ayyanah. Berita itu tidak seperti melihat langsung. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Ya, bahkan yang paling rendah saja dikasih trompa supaya tidak terlalu panas, itu tetap otak itu mendidih saking panasnya. Allah. Allah. Bilang mendanik ya, kayak gitu tuh neraka tuh. Ya. Nafas tidak ada tenang di neraka ya. Lahum fiha zafiru wa syahiq. Mereka di neraka itu nafas keluar dan masuknya itu kencang suaranya. Nah, seperti itu. Ya, karena bau. Bagaimana orang bisa bernafas bebas ya di udara yang bau bacin, bau busuk, bau nanah, bau bangkai, bau kencing, wah. Bau daging matang, daging bangkai. Pasti haus kan? Nanti minta minum, dikasih juga tuh minum. Ya. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dikasih minum dengan air yang sangat panas. Begitu minum, ususnya terpotong-potong. Kayak apa tuh panasnya? Sebenarnya sebelum minum juga sudah yashwil wujuh. Ya, airnya itu sudah membakar wajah. Mau minum, airnya membakar wajah, saking hausnya diminum juga itu. Bagaimana lidah nggak matang, usus tidak ngobrol. Nggak bisa digambarkan. Ya, siksa yang luar biasa. Nah, yang itu pun Allah katakan siksa itu setimpal. Ya, setimpalnya Allah itu nggak ada yang ringan. Ya, seperti perbuatan baik, kalau Allah membalas itu nggak ada yang tidak hebat, itu hebat. U'iddat UI, ya. At ini menunjukkan perempuan ya. Jadi ke sini nih nanti kembalinya dia at ini kembalinya kemana? Kembalinya ke an-nar. Ya. U'iddat UI telah di maksudnya neraka itu neraka ya telah disiapkan, telah disediakan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Ya, orang kafirnya masih hidup di dunia, nerakanya itu sudah disiapkan. Sama orang berimannya masih hidup di dunia, surganya sudah disediakan. Ya, surga, neraka beserta isi-isinya itu sudah disiapkan. Ya, fasilitasnya sudah ada. Maka pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah, karena kufur itu bukan kufur akidah saja. Kufur nikmat juga ada. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya jumpai di neraka itu paling banyak wanita. Nah, itu waktu khutbah Id itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu. Terus ada satu yang berdiri itu perempuan. Qalat walima ya Rasulullah. Kenapa perempuan ya Rasulullah? Jadi dia pengen tahu.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu bukan Rasul itu benci kepada perempuan, bukan, itu kenyataan. Perempuan ini tanya itu bukan untuk menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pengen tahu apa sebabnya supaya penyebab itu dienyahkan, supaya tidak masuk neraka. Apa katanya? Perempuan itu paling banyak yakfurnal ashir, ya, kufur terhadap al-ashir, pergaulan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Bertahun-tahun suaminya berbuat baik, ada salah sedikit, saya tidak pernah lihat kamu berbuat baik. Itu namanya yakfurnal ashir. Jadi sebenarnya ya sederhana itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah itu sederhana. Bagaimana suami itu sayang, suami itu bertanggung jawab kepada keluarga, ya, pada anak, pada istri. Terus bagaimana istri itu bisa memuliakan suaminya, taat kepada suaminya. Itu beres tuh keluarga dengan begitu. Tapi kalau seorang perempuan duduk di langit, suami suruh ngesot, waduh, nggak bakal benar. Ya. Akan terjadi pertengkaran setiap hari. Ya, jadi mesti mengerti hak-hak suami, suami mesti mengerti hak-hak istri. Ya, kalau masing-masing sudah mengerti akan hak-haknya, akan kewajiban-kewajibannya, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kebaikan itu terus diingkari, pasti akan goyang. Apa saja kalau timbangan keadilan itu tidak lurus, ya, timbangan keadilan itu genjrong, ya, tidak benar, pasti akan goyang. Ya. Negara tidak adil pasti goyang juga, nggak bisa aman. Sama dalam keluarga juga. Ya. Baik. Sekarang ayat 25. Siapa ini yang siap? Yang sudah siapa? Saya Umu Ihsan. Umu Ihsan, ayat Umu Ihsan. Tapi belum paham ya, Imam, terjemahan aja. Iya, terjemahkan aja, nanti kan kita lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wa dan ayat berapa itu teh? 25. Ya. Wa dan basyiri, beri kabar gembira. Alladzina, orang-orang yang amanu, dari kata amana, waw alif, mereka, jadi mereka beriman. Wa amilu, akhiran waw alif mereka, akar kata amila mengerjakan, dan wa dan mereka mengerjakan as-solihati, amal-amal kebajikan yang wajib atau yang sunnah. Anna, sesungguhnya, lahum, humnya itu mereka, lana bagi mereka, jannatin, taman-taman surga, tajri yang mengalir, min dari, tahtiha, bawah sekitarnya, al-anhar, al itu awalan dari kata naharo,
sungai-sungai, artinya sungai-sungai yang mengalir, ulama setiap kali ruziqu akhiran waw alif, mereka diberikan rezeki minha dari surga, min dari samarotin buah-buahan, rizqan Panjang walap eta. qalu akhiran waw alif teh mereka berkata hadza ini adalah alladzi yang ruziqna dirizkikan kepada kami min dari qablu dahulu wa utu dan penduduk surga bihi dengan rizki mutasyabiha yang serupa warna dan jenisnya tetapi beda rasanya. Walahum wa dan hum mereka dan untuk mereka fiha di dalam surga azwajun pasangan-pasangan mutahharatun yang suci dan tidak haid. Wahum wa nadan hum itu mereka dan mereka fiha di dalam surga khalidun sebagai orang-orang yang kekal. Allahul musta'an. Allahu Akbar. Hebat. Ya, Umu Ihsan mah udah dosen bahasa Arab pasti pintar. Iya, hebat. Udah kesusu, udah bisa tuh. Ya, siapa dulu? Punya bukunya, Ustadz. Dia mah udah pelatihan di Umi Maryam ya. Itunya belum punya kamus. Udah pelatihan di Umi Maryam waktu di Granada. Kan Granada pernah di Umi ya? Umi Maryam. Di Ya. itu ya, di Ciamis atau di Subang ya? Di mana? Cianjur. Cianjur. Iya, Cianjur. Ya, Umi Maryam pintar ya, baca Qurannya juga enak. Putra buahnya ini Ibu Umi Ihsan. Alhamdulillah. Baik ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Wabashir itu asalnya wabashir. Terus kan alladzina ada dua huruf yang mati, kasih kasrah. Ya, namanya liltiqa'is sakinain. Kasih kasrah karena bertemunya dua huruf yang sukun. Satu dikasih kasrah supaya mudah dibaca. Ya. Wabashir dan berikanlah kabar gembira. Alladzina amanu kepada orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Wa amilu dan mereka telah mengerjakan as-salihati kebaikan-kebaikan. Jadi ini tuh petunjuk dari Allah kalau orang-orang beriman mengerjakan yang baik-baik. Jangan dikasih kabar pertakut dengan neraka. Ya. Kasih kabar gembira, kasih semangat, kasih motivasi. Gitu. Itu haknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dibahagiakan dengan kabar gembira. Maka penting di Indonesia ada menteri kesejahteraan, kesejahteraan rakyat. Jadi dia mikirnya bagaimana rakyat itu sejahtera, rakyat itu tersenyum, rakyat itu bahagia. Tuh, jangan rakyat itu diperas mulu nih. Ya,
listrik mahal, bensin nggak turun-turun, ya, pemerintah ini, konaon tuh, Bu Iis. Ya. Anna lahum bahwa lahum bagi mereka jannatin, surga-surga. Surganya banyak. Ya. Pintunya ada 8. Dibuka pintunya, nanti dari pintu itu ada banyak surga. Itu ya. Nah, ini tuh caranya Allah kasih rizki ya kepada hambanya. Waktu kita di dalam perut ibu kita, kita makan, kita dapat rizki dari mana? Kita dapat rizki melalui tali pusat, gitu kan? Begitu bayi dilahirkan, tali pusat dipotong. Jadi ditutup itu jalan rizki yang satu-satunya itu. Terus Allah kasih 2 kali lipat jalan rizki dia. Dari susu kanan, susu kiri. Gitu nggak? Jadi bayangkan betapa hebatnya itu yang namanya Allah itu ya. Hebat luar biasa. Di perut bayi itu makan dari tali plasenta, dari tali pusat. Ya. Tidak kencing, tidak buang air. Hebat sekali. Begitu keluar tali pusat dipotong, dikasih jalan rizkinya. Ya, melalui susu kanan, susu kiri. Yang ibu itu tidak pernah berpikir untuk memproduksi air susu itu. Dia jalan sendiri, sudah merupakan sistem. Yang dimakan nasi pakai terasi, pakai gesek, pakai tempe, pakai sayur. Ya. Di dalam perut diolah jadi tai, jadi susu, jadi darah. Susu mengalir di antara tai dan darah. Ya. Dihisap sama bayi, segar susu itu menjadi tumbuh bayi. Begitu sudah 2 tahun, ditutup tuh jalan rizki dari 2 susu tuh. Disapi dia. Allah kasih dari daratan, dari sungai, dari laut, dari udara. Lihat. Ya, dari tumbuhan. Dari tumbuhan, binatang darat, binatang laut. Binatang yang terbang. Dari 4. Di 2 kali lipatkan lagi. Nanti kan kita mati gitu. Ditutup tuh 4 rizki itu. Ya, 4 saluran rizki itu. Allah kasih besok di surga 2 kali lipat lagi. Ya, dari 8 pintu surga. Ya, luar biasa ya. Jadi kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik-baik. Bahwa bagi mereka surga-surga. Tajri yang mengalir min tahtiha. Min teh tidak diterjemah Ihsan. Ya. Min ini namanya min ziyadah ya. Iya, tidak diterjemah tuh. Kenapa? Karena dia dirangkai dengan tahti. Jadi jangan yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Memang ada sungai mengalir dari bawah ke atas. Ya. Mengalir dari atas ke bawah. Jadi min ini tidak diterjemah ya. Oh, bukan huruf jar dari. Ya, huruf jarnya huruf jar, tapi dia diletakkan untuk pemanis kata saja. Oh. Ya, untuk pemanis kata saja. Namanya min ziyadah. Kapan min tidak diterjemah? Apabila dia dirangkai dengan tahti, ba'di, gitu ya. Dengan qabli. Nah, saya sudah jelaskan itu ya. Dari dahulu. Waktu kita bicara tentang min tidak diterjemah. Yang ini nih. Min teh tidak diterjemah. Ya. Jika dirangkai dengan tahti di bawah, bukan min tahti dari bawah. Di bawah saja minnya tidak diterjemah. Di bawah. Kalau min ba'di setelah, min qabli sebelum, minnya nggak diterjemah.
Tuh, kok nggak diterjemah? Kenapa? Bukan itu huruf jar. Huruf jar dia tetap. Tuh, tidak diterjemah karena dia hanya pemanis kata saja, sebagai tambahan aja. Min ghairi, min duni, selain, min fauqi, di atas. Gitu. Ya. Ya. Syukron Ustaz. Ya, satu. Orang pengen pintar mesti pelan-pelan. Gitu ya. Tajri mengalir min tahtiha dari bawah, min tahtiha di bawahnya, di bawah surga itu mengalir al-anharu, sungai-sungai. Hah? Sungai apa? Ya, Susu. nggak ada yang tahu sungai apa. Kan di Al-Quran ada dijelaskan. Al-Quran menjelaskan mathalu. Al-Quran itu ada juga menjelaskannya. Tapi apa katanya? Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Ya, namanya perumpamaan kan, ya namanya juga perumpamaan. Perumpamaan mah beda dengan itu ya. Beda dengan sesungguhnya. Cabe. Perhatikan ya. Jadi kan itu kan disebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita teh pengen tahu, kita ingin tahu sungai-sungai itu seperti apa. Oh, Allah kasih jawabannya. Di dalam surah Muhammad ayat 15. Apa katanya? Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Mathalu, perumpamaan. Mathalul jannati, perumpamaan surga. Allati, yang wu'ida, dijanjikan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalam surga itu, anharun, ada sungai-sungai mimma'in, dari air ghairi asin, yang tidak berubah. Wa anharun, dan sungai-sungai min labanin, dari air susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah rasanya. Nggak ada basi, segar terus. Wanharum min khamratin, dan sungai-sungai dari khamr, min khamrin, ladzatin, yang lezat, lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya, tidak ditenggak. Kalau khamr yang ada di dunia itu diminumnya dengan cara ditenggak. Kenapa? Karena panas di lidah, katanya. Ya. Wanharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Kayak apa tuh? Walahum fiha min kulli thamarati, dan bagi mereka di dalam surga itu ada banyak sekali buah-buahan. Wa maghfiratun, dan ada ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Berarti orang masuk surga masih ada dosa. Nah, salah satu nikmatnya adalah ampunan. Kenapa? Karena kalau masuk surga syaratnya tidak ada dosa, nggak ada orang masuk surga. Ya. Mesti masuk neraka duluan. Ya. Kaman huwa khalidun finnar, sebaliknya orang yang kekal di dalam neraka, wasuqu ma'an, dan diberi minum air hamiman yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, maka air itu memotong-motong, memutus-mutus usus-usus mereka. Nah, sebaliknya. Nah, tapi ini adalah masalah perumpamaan. Sungai-sungai ini semua nih perumpamaan saja. Kenapa? Karena yang terjadi
kenyataannya itu lebih dahsyat daripada yang diumpamakan ini. Nah, perumpamaan ini diajukan oleh Allah hanya untuk mendekatkan pemahaman saja. Sejatinya al-khabaru laisa kal mu'ayanah. Berita itu tidak seperti melihat langsung. Yang terjadi di surga itu nggak bisa dibayangkan sekarang. Kenapa? Karena wawasan kita tentang kenikmatan, tentang keindahan surga itu nol, nggak ada wawasan, nol. Karena kita belum pernah lihat surga. Seperti apa dahsyatnya surga itu nol kita. Rumahnya seperti rumah di dunia enggak. Ya, pelayan-pelayan di surga itu kalau dilihat sepertinya dia adalah intan permata yang ditaburkan. Saking indahnya. Seperti itu tuh. Ya. Ungkapan Al-Quran tentang salah satunya tentang pelayan-pelayan di surga. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi siapa tidak pengen masuk surga kalau gitu. Baik. Gitu ya. Kullama ruziqu, kullama setiap kali ruziqu mereka diberi rizki, minha darinya, dari surga itu, min samaratin, minnya artinya bukan dari ya. Bukan dari ya. Min ini artinya berupa. Berupa buah-buahan. Berupa buah-buahan. Buah-buahan. Dari surga, dari buah-buahan. Dari surga apa dari buah-buahan ini? Ya, minha dari surga, min berupa, namanya min apa? Min lil bayan. Min untuk menjelaskan. Min lil bayan. Berupa samaratin buah-buahan, gitu ya. Rizqon, nih, an ini mesti diterjemah sebagai, ya. Rizqon sebagai rizki. Qalu, atau sebagai objek penderita juga boleh ya. Akan sebuah masih ruziqu rizqan, diberi rizki, rizqan dengan rizki atau berupa rizki, atau rizqan sebagai anugerah. Qalu mereka mengatakan hadza ini alladzi yang ruziqna kita dikasih rizki min qablu sebelumnya, asalnya min qablihi ya, asalnya tuh min qablu sebelumnya, jadi domahnya itu sebagai ganti dari ha. Jadi gimana terjemahannya? Min qablu sebelumnya, minnya nggak diterjemah karena dirangkai dengan qabli, ya kan? Gitu. Wa utu bihi, begitu dikasih rizki berupa buah-buahan dari surga. Ya, mereka mengatakan, ini yang kemarin nih kita dikasih. Inilah ini yang kemarin yang kita sudah dikasih kan? Yang dikasih sebelumnya. Wa utu bihi sedang atau padahal. Waknya nih. Utu mereka diberi bihi rizki. B-nya gak diterjemah ya. Ya, karena apa? Karena atabi itu artinya memberi. Jadi B-nya itu sepakat dengan ata ya. Padahal atau sedang mereka diberi rizki mutasyabihan. Ya, serupa tapi tak sama. Jadi dibikin surprise terus. Hari ini baru saja makan buah ini, kok datang lagi mirip-mirip. Begitu dimakan lebih enak lagi. Terus kayak apa ya? Kita di sini makan yang berminyak-minyak jadi kolesterol. Di sana mah nggak ada kolesterol. Ya. Di surga itu orang yang nggak disebutkan makan yang minyak-minyak kayak gitu ya, buah-buahan, minum-minuman.
Walahum dan bagi mereka fiha di dalam surga azwajun, istri-istri. Kok istri-istri? Ya kan istri-istri untuk suami-suami. Ya, kok bukan suami-suami? Sama saja kalau disebut suami-suami untuk istri-istri. Kenapa saya terjemahkan istri-istri? Karena mutahharatun. Itu ini perempuan nih. Gitu nggak? Kalau laki-laki pasti mutahharina. Gitu Ya, nggak? ada Mutahharuna. Gitu nggak? Jadi istri-istri mutahharatun yang disucikan. Ini kan mu'a. Oh, kata UA. Kenapa disucikan? Nggak ada lagi head di sana. Yang namanya head, buang air besar, buang air kecil, kentut, nggak ada. Makan, tapi nggak ada dibuang air. Nggak ada buang air. Kayak bayi dalam perut, nggak ada buang air, makan dia. Oh. Yang dimakan ada juga jadi sendawa. Tapi keluarnya wangi sewangi-wanginya. Kayak apa? Ayo pada ke surga. Wahum dan mereka fiha di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Gitu terjemahan nafiahnya. Ya. Jadi ini Quran ini bagaimana kata-kata yang sehebat ini dikatakan karangannya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, TK juga nggak sekolah nih. Ya. Nggak mungkin ini manusia bikin ya. Ini kata-kata Tuhan, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, Sahadi. Bu Iis, Bu Haji Iis family. Waduh, Bu Iis. Ayo, jangan kalah sama Ustazah. Sekejap Ustaz. Ya, bagian siapa? Ayat 26? Bukan, ada soalan untuk ayat 25 ni. Iya, silakan. Virus. Anna tu bau. Jadi saya ingatkan sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Anna bahwa. Ya, sebab dalam buku dia tulis an saja, jadi adakah na baris atas tambahan? Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya. Gitu ya? Muhammad. Bukan Maknanya sesungguhnya. anna dengan an samalah. Ya, jadi anna sama inna berbeza. Okey. Inna sesungguhnya, anna bahwasanya. Okey, lagi satu soalan Ustaz. Silakan. Okey. Pada ada situ wakaf qabih kat situ. Ada wakaf qabih. Boleh terang Kopi. Gimana? ada wakaf qabih kat situ dekat min thamaratin rizqan qalu kat situ. Mamnu. Terlarang lam alif lam. Di sini di rizqan. Juga ayat waqaf mamnu. Di sini nggak ada tanda ya. Oh ya ke? Okey. Jadi ini kan dari Mushaf Madinah ya. Iya. Kalau ada la di rizqan, wakafnya di mana di qalu? Irizqa. Di rizqa. Iya. Ya kalau masih kuat itunya. Jadi kalau sampai rizqan itu maknanya belum nyambung ya. Oh iya. Belum nyambung. Ya, ada waqaf mamnu itu. Ya. Belum nggak nyambung. Jadi mesti kalau mau berhenti di qalu. Iya. Ya, nanti qalunya diulangi. Okey. Ya. Kalau berhenti di sini terus dimulai dari qalu salah dia. Nanti mesti diulangi lagi dari kulama. Kalau berhenti di rizqan, ulangi lagi dari kulama. Diusahakan jangan berhenti di rizqan, berhenti di qalu. Tidak ada di kulama. Ya. Baik. Bagian siapa nih ayat ini nih? Saya Ustaz. Siapa? Saya. Ayo silakan. Silakan yang bagiannya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi. Bukan. Mana itu? Sebentar. Salah. Oh ya benar, innallaha ya. Tadi innallaha la yastahyi. Ayat berapa ya? 26 berarti ya. Ya, silakan. 26 betul. Innallaha. Okay. Assalamualaikum. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi tak ada suara yastahyi dari kata dasar dia adalah hayat hidup. Okey. Tapi kalau ikut dia punya daripada kamus, dia malu atau segan untuk riba dari kata akar dia daraba. Ada banyak pilihan tapi dalam sini dia membuat masalah dari kata akar dia masalah perumpamaan apa yang ba'udatan daripada kata dasar dia bu'idu digigit nyamuk. Jadi ba'udatan nyamuk. Fa maka ma yang fauqaha faq daripada kata faqa mengatasi, fauqaha di atasnya. Jadi sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk. Seperti nyamuk. Ni saya tak pasti macam mana nak terjemah. Fauqaha perumpamaan atau seperti nyamuk atau Ustaz, atau lebih daripadanya atau lagi rendah daripada itu. Ya, dua-duanya. Okey, tak apa, saya sambung je. Ya. Fa'amma maka adapun allazina orang-orang yang amanu daripada amanu mereka beriman, ada waw alif situ menunjukkan jamak. Faya'lamu mereka mengetahui alama annahu bahawa ia al-haqqu haqqa daripada tetap kata dasar dia haqqa tetap al-haqqu kebenaran min dari rabbihim Tuhan mereka Malazi adapun orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahawa ia adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Okay. Wa amma dan adapun allazina orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar fayaquluna daripada perkataan qala itu berkata fayaqulun mereka berkata madza apakah arada dari perkataan roda meminta mencari tapi dekat sini maksud dia maksud ya Allahu bihadza dengan hadza ini masalah. Okey, adapun orang-orang yang kafir orang yang telah ingkar mereka berkata
kita apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini, iaitu nyamuk itu. Yudillu bihi, daripada kata dasar dia dhalla, sesat. Okay. So yudillu, dia sesat, bihi, perumpamaan, bihi, dengannya. Saya rasa dia merujuk pada perumpamaan itu. Kathiran yang banyak, daripada kata kerja kathura, kathiran yang banyak. Wa yahdi, jadi kata dan yahdi hada, iaitu petunjuk, yahdi memberi petunjuk, bihi dengannya, kathira. Okey. Boleh saja mungkin perumpamaan itu boleh menjadikan orang sesat atau boleh jadi petunjuk lah. Itu secara inilah. Walaupun tak tepat. Wama dan tidak dan yudil wama dan tidaklah yudilu, dia sesat. Bihi dengannya, perumpamaan itu, illa kecuali al-fasiqin, daripada perkataan fasaqa, fasik. Jadi situ adalah orang-orang yang fasik. Maknanya kecuali apa ni? Wama dan tidaklah dia sesat dengan perumpamaan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Okay, Ustaz. Perhatikan ya, karena ada beberapa yang perlu dibenarkan, perlu diluruskan. Okay. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi. Dari kata hayy ya, artinya hidup. Yastahi itu bisa maknanya menghidupkan atau membiarkan hidup, atau bisa juga artinya malu, enggan, ya, segan. Ya. Sesungguhnya Allah tidaklah malu untuk yadriba. Kalau doroba artinya memukul ya. Tapi kalau dia dirangkai dengan masal, yadriba artinya membikin atau membuat. Untuk yadriba, membuat masalan perumpamaan, sesuatu. Ba'udatan dengan nyamuk. Fama, maka apa yang fauqaha, di atasnya. Atau apa yang di atasnya. Bukan di bawahnya, lebih rendah dari itu. Itu apa namanya? Orang Arab, ulama tafsir pun berbeda faham dengan kalimat fauqaha. Ya. Lebih tinggi, fauqaha kan artinya di atas, ya. Fama fauqaha atau lebih atau apa yang di atasnya. Di atas nyamuk berarti lebih besar dari nyamuk. Tapi kalau misalnya hinanya lebih tinggi, berarti lebih rendah dari nyamuk. Itu asalnya tuh. Nyamuk itu hina, lebih tinggi kehinaannya daripada nyamuk, berarti lebih rendah daripada nyamuk. Itu asalnya. Tuh. Tapi perumpamaan ya di dalam Al-Quran itu ternyata perumpamaan dengan nyamuk yang paling kecil. Di sana ada perumpamaan yang lain, misalnya dengan laba-laba, lebah lebih besar daripada nyamuk, ya kan? Jadi kita mau terjemahkan fama fauqaha atau apa yang lebih rendah dari nyamuk boleh, lebih tinggi dari nyamuk boleh, ya. Dua makna itu sah-sah saja, boleh ya. Ya, kalau saya milih fama fauqaha, maka apa yang fauqaha, di atasnya. Tetap maknanya di atas nyamuk. Di atas nyamuk dalam pengertian yang lahiriah. Maksudnya lebih tinggi dari nyamuk, lebih besar dari nyamuk. Fauqaha itu mesti lebih besar. Gitu kan? Kenapa? Karena dari beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya, misal di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 73. Saya akan buka ya. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu
Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Ya, saya akan perlihatkan ini ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 73. Perhatikan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, telah dibikin perumpamaan. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah akan perumpamaan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ajak, kalian sembah selain Allah. La yakhluqu dzubaban. Ya, mereka tidak akan dapat menciptakan lalat walau ijtama'u lah. Ya, meskipun mereka berkumpul untuk membuat satu lalat saja. Dan seterusnya, ini yang lebih besar ya. Pasti lalat lebih besar dari itu ya. Terus saya akan buka ini aja lah. Terus Al-Ankabut ya. Pastikan apa namanya? Laba-laba lebih besar daripada nyamuk, ya kan? Jadi maka fauqah itu bisa artinya di atasnya. Seperti makna fauqah di atas. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, kamathalil ankabut, itu seperti atau seumpama laba-laba. Ittakhadhat baita, yang mengambil rumah, menjadikan rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya lebah. Jadi orang mau menjadikan selain Allah sebagai pelindung, ya sama saja dengan orang yang menjadikan rumah laba-laba sebagai tempat untuk berlindung. Nggak bisa. Hujan mesti kehujanan. Ya. Gitu. Jadi, jelas. ya Bu? Suaranya ini apa ya? Lep-lepan. Lepan. Ya, ini tentang apa namanya? Tentang perumpamaan yang fauqaha, di atasnya. Terus ada lagi Allah bikin perumpamaan dengan pohon yang tayyibah. Mathalu kalimatin tayyibati ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya. Ya ini ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tahukah kamu bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah kalimat yang tayyibah, ya, kata-kata yang wangi, yang bagus. Ka syajaratin tayyibatin, seperti pohon yang tayyibah, yang bagus. Mana pohon yang bagus itu? Asluha thabitun, ya, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya tinggi menjulang ke langit. Asluha itu akidahnya kuat, wawasannya tinggi, mulia, luhur, ke langit. Tinggi sekali wawasannya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon itu memberikan buah-buahannya kapan saja dengan izin Tuhannya.
ya, bermanfaat buat masyarakat. Ya, kasih buah, kasih manfaat. Ya, bukan menghisap darah masyarakat. Itu namanya kalimah thayyibah. Generasi yang thayyibah seperti itu. Generasi yang akidahnya bagus, wawasannya luas, akhlaknya mulia. Gitu. Nah, maka jadi pemimpin dia nggak bakal menghisap darah rakyatnya ya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menciptakan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambilnya sebagai pelajaran, agar mereka senantiasa ingat. Tuh, dibikin perumpamaan oleh Allah ya. Buat siapa? Buat kita, supaya pelajaran bisa masuk. Baik ya. Jadi fama fauqaha boleh kita terjemahkan atau apa yang lebih tinggi, lebih besar daripada nyamuk. Boleh ya. Nah, kalau lebih rendah dari nyamuk boleh saja ya, tapi belum ketemu ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menciptakan perumpamaan lebih rendah dari nyamuk. Tapi apakah boleh? Boleh. Terjemahan Departemen Agama seperti itu boleh. Ya. Nggak bakal malu Allah menciptakan perumpamaan yang lebih rendah daripada nyamuk. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Manusia nggak bisa menciptakannya. Ya, manusia menciptakan satu helai rambut nggak bisa. Jadi jangan macam-macam dengan Allah. Allah itu ya perkasa sekali, hebat sekali. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu, bahwasanya apa ini? Bahwasanya perumpamaan ini al-haqqu, benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Gitu, orang beriman datang perumpamaan dari Allah, mereka akan percayai, dan setelah itu akan memikirkannya. Ya, buat apa ini perumpamaan? Gitu. Ya. Pasti ada makna yang sangat dalam kalau Allah bikin perumpamaan. Au qasayyibin minas samaa'i, atau seperti hujan lebat dari langit yang turun tidak diduga-duga. Apa itu? Saya sudah jelaskan ya. Wa ammal ladzina kafaru, beda lagi. Dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathalan. Apa yang aradallahu, Allah kehendaki, atau apakah yang Allah kehendaki bihadza, dengan perumpamaan ini, mathalan, sebagai perumpamaan. Buat apa nih Allah bikin ini sebagai perumpamaan? Ya. Yudillu, bukan sesat artinya. Ya. Ini kan ya, dhammah kasrah sukun, asalnya yudillu. Ya enggak? Asalnya yudlilu itu. Asalnya yudlilu. Asalnya kan dhalla yadillu, terus ditambah alif depan, adalla yudillu. Jadi gimana tuh? Asalnya dhalala kan yudlilu, adlala yudlilu, asalnya tuh. Asalnya dhammah sukun kasrah. Jadi mesti ada alif depan. Kalau ada alif di depan, tadinya tersesat menjadi menyesatkan. Ya. Yudillu, ia menyesatkan. Allah menyesatkan, bihi, dengan perumpamaan itu, katsiran, banyak. Maksudnya banyak orang. Jadi itu sebagai ujian ya. Dikasih perumpamaan. Ada respon positif, respon negatif, biasa. Wa yahdi, dan Allah memberikan hidayah, bihi, dengannya, katsiran, banyak orang lagi. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah bikin perumpamaan tanpa makna. Atau maknanya itu rendah, enggak, tidak ada yang maknanya rendah. Semuanya baik, semuanya Al-Quran maknanya tinggi, luhur. Gitu ya. Ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan urusan hidayah itu ada di tangan Allah, hak prerogatif Allah. Manusia hanya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Satu ya. Terus yang kedua ini pelajaran tentang komunikasi. Kita kalau menyampaikan kebenaran,
itu respon itu mesti beragam. Nah, ada yang menerima kebenaran itu dengan suka hati, ada juga yang menolak kebenaran. Itu omong kosong dan seterusnya. Selalu begitu. Ini rumus dalam Quran, yang fadzakir maka berikanlah peringatan. In nafa'atil dzikra, sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, pasti akan menjadikan peringatan itu sebagai pelajaran. May yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan jadikan itu sebagai pelajaran. Ya, sebagai warning. Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhinya orang yang celaka. Jadi selalu ada respon. Hatta informasi yang buruk dilemparkan, hoax dilemparkan, ada dua respon. Ada yang menerima, ada yang menolak. Gitu tuh. Jadi kita yang membawa kebenaran, jangan malas untuk melemparkan kebenaran. Jangan malas untuk menyebarkan kebaikan. Gitu. Nanti akan ada dua respon. Begitu ilmu komunikasi. Ini Al-Quran mengajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengajarkan kepada kita. Ya. Baik, perhatikan. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah ia menyesatkan bihi dengan perumpamaan itu. Artinya apa? Perumpamaan dijadikan sebagai media. Dengan media itu orang itu bisa dapat hidayah, bisa juga malah tersesat. Media. Dan tidaklah Allah menyesatkan bihi dengan perumpamaan tersebut illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Bukan tidak tersesat kecuali orang fasik, bukan. Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Jadi memang ini asalnya memang orang fasik. Orang fasik itu artinya apa? Artinya orang yang berbuat dosa besar. Atau berbuat dosa kecil tapi terang-terangan. Ya, cium perempuan di jalan gitu, terang-terang itu jadi fasik gitu. Ya. Nah, orang yang fasik itu hatinya tertutup, hidayah susah masuk. Jadi supaya hidayah banyak masuk, mudah masuk, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak kita mengamalkan amalan-amalan yang dicinta oleh Allah. Hidayah akan masuk, kesombongan akan sirna. Kita bisa tawadhu, gitu. Baik, ayat 27. Siapa ini bagiannya? Saya, Ustaz. Ya, Kang Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar, kata dasarnya nakodo, ahdan dengan perjanjian ahdallah dengan perjanjian Allah, min tidak diterjemahkan, termasuk min jiadah ya Ustaz ya. Ba'di setelah misakihi perjanjiannya, wa dan wa yaqta'una dan mereka memutuskan ma apa-apa amarallah yang diperintahkan Allah bihi dengannya, an untuk yusolla disambungkan, dihubungkan, wa yufsiduna dan mereka berbuat kerusakan, kata dasarnya fasada, fi di dalam ardi bumi, fil ardi di bumi, ulaika mereka mereka itu al khasiruna orang-orang yang berbuat yang merugi, orang-orang yang merugi, kata dasar kata orang-orang kata dasarnya khosaro. Itu Ustaz, mohon koreksinya. Luar biasa. Alladzina, orang-orang yang, saya sudah kasih rumus ya, alladzina di awal ayat itu sering menerangkan ayat sebelumnya. Orang-orang yang menerangkan ini. Iya. Menerangkan al-fasiqin. Siapa tuh orang-orang fasik? Alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, dari kata naqo. Alladzina itu teh Ustaz? Ya Bu. Halo?
Alladhi itu isi mausul. Isi mausul, ya benar. Dia isi mausul, kata hubung bermakna yang. Kata sambung. Ya. Jadi dia posisinya di sini sedang menerangkan kata sebelumnya. Siapa tuh? Al-fasiqin. Siapa orang-orang fasik? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Kata yaitu itu diambil dari posisi karena dia sedang menerangkan. Yaitu orang-orang yang kuduna, mereka merusak. Naqadha merusak, melanggar sama saja. Ahdallahi, perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya dengan Allah dia rusak. Siapa tuh? Ya, kita pernah berjanji kepada Allah apa tidak ya? Mimbadi, setelah mitsaqihi, perjanjiannya, maksudnya setelah kuatnya perjanjian. Seperti orang-orang Yahudi itu, perjanjian, mereka merusak perjanjian yang sudah kuat diambil oleh Allah dari mereka. Bagaimana sih? Mereka itu Allah perintahkan untuk memegang perjanjian, maka mereka disebut al-ahdu al-qadim, perjanjian lama. Kitab Taurat itu disebutnya perjanjian lama. Kenapa? Karena di dalamnya isinya adalah perjanjian-perjanjian. Allah perintahkan untuk mereka pegang perjanjian itu dengan kuat-kuat. Dengan cara apa? Dengan cara bukit Tur diangkat di kepala mereka. Bukit diangkat di kepala mereka. Kalau kamu tidak pegang dengan teguh ini, Taurat akan kita banting di kepala kamu. Mereka lihat itu. Mereka siap untuk melaksanakan perjanjian itu. Tapi mereka akhirnya rusak. Mereka rusak. Kapan itu? Ketika Nabi Isa diutus, mereka ternyata tidak beriman. Ketika Nabi Muhammad diutus Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap tidak beriman, bahkan mau membunuhnya. Oh iya. Itu ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah kita pernah berjanji di hadapan Allah? Ya, sama. Di sana tuh. Ya. Perjanjian kuat-kuat perjanjian itu. Awas jatuh sayang. Di mana itu perjanjian kuat itu? Ya, nih saya kasih tahu nih. Perjanjian kuat itu kita akan jumpai misalnya ya. Ini perjanjian. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, wa idz akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan min bani Adam, dari anak cucu Adam, min zuhurin, dari sulbi mereka. Apa yang dikeluarkan dari sulbi manusia? Halo? Bapak Ibu? Iya, yang dikeluarkan dari tulang sulbi manusia itu apa? Sperma. Air mani, Ustaz. Air mani atau sperma. Nah, jadi dzurriyyatahum ini mestinya diterjemahkan sperma, bukan keturunan. Baru bahannya keturunan. Saat dikeluarkan, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ala anfusihim, terhadap diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan ya kami bersaksi. Lihat, ini perjanjian yang kuat nih. Waktu sperma baru keluar, itu langsung diambil sumpahnya oleh Allah untuk taat. Mereka siap taat. Lalu Allah pilih salah satunya membuahi sel telur. Jadilah kita keluar. Nah itu kita dikasih tahu oleh Allah, pernah kita membuat perjanjian dengan Allah. Bahwa kita akan taat kepada Allah. Maka Allah katakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya pada hari kiamat kalian tidak mengatakan kita lupalah, kita enggak tahulah, maka dikasih tahu oleh Allah. Dulu kita tuh tidak ada, belum ada sebutannya. Kemudian kita dikandung oleh ibu kita. Ada prosesnya itu. Salah satu prosesnya ini pengambilan syahadat dari sel sperma yang ratusan ribu
jumlahnya itu ya, ratusan juta jumlahnya. Ya, sampai mendekati 1 miliar katanya setiap 12 apa tuh? Kalau ukuran gitu 12 mili. Baik. Itu ya, jadi kita juga pernah membuat perjanjian yang kuat di hadapan Allah, bahkan sebelum kita menjadi manusia. Sudah jadi manusia, sama juga kan, inna sholati wa nusuki. Jadi jangan dirusak itu perjanjian. Yang merusaknya merupakan kefasikan. Ya, satu ya, wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan bihi, dengannya. An, untuk, sebenarnya sih bihi nggak diterjemah, ya. Bi-nya nggak diterjemah. Apa yang Allah perintahkan cukup sebenarnya, bihi yaitu ma gitu ya. An, untuk yusola, disambung. Mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa tuh? Yang kalau diputus jadi fasik, jadi dosa besar. Ya, hubungan kekeluargaan. Itu Yahudi dengan Islam itu keluarga itu. Ya, satu kakek. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya. Sampai Yehuda dan seterusnya itu. Itu keluarga itu. Saudara itu. Ya, tapi mereka maunya Islam tidak ada. Nabi Muhammad dibunuh oleh orang Yahudi itu. Ya. Saudara itu. Nah, itu ya, memutuskan tali persaudaraan itu adalah dosa besar. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, Anar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Syaqaqtur rahima min ismi. Aku ambil kata rahim dari namaku. Rahim. Kita juga menyebutnya rahim. Ya, kita ambil dari bahasa Arab. Jadi kata rahim itu diambil dari kata Rahman. Faman wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung dengan silaturahim, dengan siapa yang menyambung hubungannya dengan rahim, hubungan kekeluargaan, dia mengaku ibunya sebagai ibunya, ya, dan dia perhatikan dengan sebaik-baiknya hubungan kekeluargaan. Wasaltu, maka aku tersambung dengan dia. Kalau tersambung dengan Allah, tersambung dengan kita, berarti ada koneksi, ada jaringan, kita berdoa, terdengar, doa itu didengar oleh Allah. Gitu kan? Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus silaturahim, aku terputus dari dia. Jadi kalau terputus dari Allah, kita berdoa tidak didengar, nggak ada jaringan. Gitu nggak? Nggak ada koneksi. Lihat tuh, siapa pengen doanya didengar oleh Allah, ya koneksinya mesti dijaga dengan baik. Ya mesti kuat hubungan kekeluargaan, jangan saling bermusuhan terus. Ya, kalau kepada orang lain sedekah enak-enak saja, kepada saudara sedekah kok marah. Ya, suaminya sedekah kepada saudaranya, istrinya marah. Ya, jangan. Ya. Karena kalau dia dapat pahala, kita dapat pahala, sama aja. Suaminya berjuang, dapat pahala. Suaminya pernah ikut perang misalnya. Cari nafkah tuh juga sama, nilainya jihad. Istri di dalam rumah, suami mati syahid, istri dapat juga pahalanya, pahala yang sama. Ya, baik. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Apa arti maknanya? Membuat kerusakan di muka bumi ini berbuat maksiat. Kenapa? Karena semua perbuatan maksiat akan berefek pada kerusakan bumi. Gitu ya. Baik, ulaika, mereka itu humu, benar-benar al-khasirun, orang-orang yang merugi.
Jadi kita maunya kan sukses, gitu kan? Kalau mau sukses jangan jadi orang fasik. Jadi gimana? Taatlah kepada Allah. Janji kita inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Taati itu, terapkan itu. Ya, pasti sukses. Tapi bukan berarti sukses itu tanpa ujian. Ada ujian. Rasul juga sukses, diuji dengan perang, diuji dengan macam-macam. Ya, semakin tinggi imannya, semakin hebat ujiannya. Ya. Jadi kalau mau sukses begitu. Ikuti ridho Allah. Sukses. Itu ya. Terus yang kedua, hubungan kekeluargaan itu mesti mantap, mesti kuat. Insya Allah sukses. Terus maksiat itu harus dijaga betul, jangan sampai kita melakukannya. Ya, karena itu akan bikin kerusakan. Oh, nggak mungkin kita selalu berbuat maksiat. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, sampai kebiasaan kita berbuat maksiat itu menjadi muak bagi kita. Nah, dengan begitu kita akan beruntung. Kalau dalam Al-Asri kan cuma 4 kan, iman, amal soleh, saling mendukung, saling berwasiat pada kebenaran dan pada kesabaran. Jadi kalau orang mau melaksanakan kebenaran, kesabaran harus didukung. Namanya tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Itu pasti sukses. Baik, ini ada lagi ayat keberapa nih? Ayat ke-28 nih, bagian siapa ini? Halo? Mau nyoba Ustaz? Taruh dulu, ada bagiannya. Bagian siapa nih? Ayat 28. Siapa bagiannya? Ya, ini kan ada bagiannya nih. Nggak datang nih orangnya kah? Ini memang harus di absen nih Bu Nini nih. Ini mahasiswa nih harus disiplin nih ya. Ya kalau zaman dulu nggak disiplin digitik pakai rotan. Baik, Bu Is. Nggak datang tuh orangnya. Silakan Bu Is. Bu Is. Halo? Siap Iya. Ustaz. Cepetan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Ini fakaifa. Fakaifa tuh istilahnya bagaimana? Fakaifa. Kaifa bukan Fakaifa tuh bagaimana? Bagaimana? Eta teh sanes fakaifa. Kaifa. Iya, tak aya fa di awalna atuh. Iya. Kaifa. Bagaimana takfuruna? Kalian ingkar billahi kepada Allah, kepada Robnya, wa kuntum, dan padahal kalian amwatan, mati, fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan, summa terus yumitukum, Allah matikan, summa kemudian yuhyikum, Allah menghidupkan kalian, menghidupkan kembali pada hari kiamat. Maksudnya di sini ya 4 kali terakhir. Summa terus ilaihi, kepada Allah, turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini tuh sering dibahas di Ustadz ya. Luar biasa. Keren Ustazah Isteh. Ustadz yang dari Bekasi ya. Nah. Baik ya. Kaifa. Bagaimana? Kaifa takfurun. Bagaimana kalian ingkar?
billahi kepada Allah. Wa kuntum padahal kalian dulunya atau dahulu amwatan merupakan barang-barang yang mati. Fa ahyakum lalu Allah hidupkan kalian. Ya, hatta begitu menjadi nutfatin amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfatin amsyaj, dari nutfah yang sudah tercampur. Ya, sel sperma sudah tercampur dengan sel telur. Lalu diuji oleh Allah. Lalu setelah itu jadilah dia bisa mendengar, bisa melihat. Itu tuh. Jadi barang mati dulu. Kapan turun dikasih hidup? Kalau sudah berproses 4 bulan. Gitu ya. Jadi ahli tafsir yang mengatakan ini di alam arwah. Yang tadi itu ayat 172 surah Al-A'raf itu nggak tepat. Yang nggak bicara alam arwah itu. Bicara alam sperma dia. Baru keluar diminta syahadat. Itu bukan alam arwah. Ruh belum datang. Ruh belum ditiupkan. Ruh ditiupkan kapan? Umur 4 bulan dalam kandungan. Baru itu bergerak. Summa yumitukum. Kemudian lahir. Ya. Hiduplah dia. Summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Gitu ya. Mestinya sampai di sini nggak ingkar dong. Kan memang dulu tidak ada. Nggak ada manusia itu menciptakan dirinya sendiri. Bapak kita nggak bisa ciptakan kita. Dia bikin rambut satu saja nggak bisa kok. Iya, tapi kan perantara Allah tanpa perantara juga bisa. Itu Nabi Isa tuh nggak pakai perantara laki-laki. Nabi Adam nggak ada laki nggak ada perempuan, langsung Allah bikin dari tanah. Siti Hawa nggak pakai perantara perempuan, langsung diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Enggak canggih Allah itu. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi kalian. Yang ini orang kafir itu tidak percaya. Ya, mereka percayanya, mereka yakinnya kalau sudah mati ya udah mati jadi debu. Tuh, mestinya kalau dari amwat fa'ahyakum summa yumitukum ini mereka percaya, ini ya percaya dong. Ya, logikanya mesti dipasang. Summa ilaihi, kemudian kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan. U'a. Gitu ya. Jadi bentuk pasif. Udah lewat nih jam 2:30-nya Bu Nini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jadi Ustadz, proses manusia itu 2 kali hidup, 2 kali mati ya? Iya. Yang tadi Al-Baqarah ini. Surat 2 kali mati, 2 kali hidup, Ibu. 2 kali mati, 2 kali hidup. Yang surat 28. Oh, prosesnya. Jadi mati dulu, baru hidup. Mati. Bukan hidup dulu, baru mati. Mati dulu. Baru hidup. Gelap dulu, baru terang. Malam dulu, baru siang. Gitu kan? Gitu deh. Setelah itu tidak ada kematian. Kenapa? Karena kematiannya sudah disembelih. Itu yang disebut kekal selama-lamanya. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Nini. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya Azra, ini anak saya Ustadz. Nanya siapa? Anak Novareni. Oh ya, Bu Nova. Jadi dia katanya malu, banyak ibu-ibu di sini, dia mau pindah ke grup remaja hari Senin katanya Ustadz, Azranya. Ikut saja, grup remaja ikut, grup remaji ikut, jadi pintar. Gak apa-apa Ustadz, jadi malu kalau di ibu-ibu, soalnya Ya, kan nggak kelihatan. Ibu terlalu cepat gitu. Ya, mestinya kita yang remaja lebih cepat lagi.
Ibu-ibu jalannya jalan biasa, remaja bisa jalan sambil lari. SMP kelas 3. SMP kelas Oh. 3. SMP kelas 3 belajar sama saya langsung pinter lah. Ibu. Ustaz. Langsung pinter ya Ustaz. Nah, Subhanallah. belajar itu dari siapa saja, belajar dari orang yang lebih pintar dari kita, belajar Iya. dari kawan sebaya kita, belajar dari yang lebih rendah dari kita. Itu orang belajar. Iya. Dulu itu Jadi ya. agak malu di tempat ibu-ibu, jadi pindah ke grup remaja gitu. Enggak, Ya, Neng. boleh aja, boleh aja. Saya mau ceritain ya. Jadi itu yang namanya Imam Daruqutni. Imam Daruqutni itu belajar hadis ya dari syekhnya, itu bawa roti baru umur 10 tahun. Itu yang ngaji di syekhnya itu orang tua-tua semua. Dikatakan apa nih anak nih masih kecil nih ikut-ikut sama kita. Tuh. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Daruqutni, pena saya lebih tajam daripada pena kalian. Kalau sudah selesai ngaji, semua tanya, apa yang tadi Syekh katakan, apa. Dijelaskan semua. Nah, maka Imam Daruqutni menulis kitab Ilalud Daruqutni. Jadi ilat-ilatnya, penyakit-penyakitnya hadis yang Imam Daruqutni ketahui dari Syekhnya. Gitu ya, saking pintarnya itu. Nah, jadi anak kecil itu bisa lebih pintar daripada Syekhnya, daripada kiainya, daripada gurunya. Dengan berguru kepada orang yang pilihan. Kayak misalnya ya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Palestina mau belajar bahasa Arab, dia orang Arab sendiri itu. Itu mesti ke Yaman, ke Al-Fairuz Abadi yang menulis Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu ditulis bukan berdasarkan huruf awal tapi huruf akhir. Misalnya syajarah dari huruf ro urutannya tuh. Bukan dari huruf shin. Saking pinternya, saking hebatnya tuh ahli bahasa. Gitu ya. Ya, kalau metode Granada, ya orang yang pernah, ustadz yang pernah belajar metode Granada, insya Allah bisa mengajarkannya dengan baik. Ya, Ustadz Bani, Ustadz Bayu, banyak ya. Di Riau itu saya sudah training 13 orang. Banyak di Tasik, ya di Salopa itu. Saya sudah training 300 orang. Di Gorontalo 400 orang saya training. Guru-guru insya Allah mereka bisa mengajar metode Granada dengan baik. Ya, kepada siapa saja kita belajar menerjemah Al-Quran dengan metode Granada insya Allah bisa jalan dengan baik. Tapi kalau untuk ini tidak diterjemah ini gini, ya itu orang yang belajar sastra insya Allah bisa menerangkan. Saya bukanlah yang terbaik. Tapi nasihat saya buat Azra ngumpul sama ibu-ibu juga orang nggak tahu kalau Azra itu masih anak-anak. Ya, yang tahu paling Bu Nova saja, ya kan? Ngumpul sama anak-anak juga orang nggak tahu kalau Nova itu sudah ibu-ibu misalnya, nggak tahu. Ya Ustaz, nggak apa Ustaz. Orang cuma lewat Zoom aja, ya. Ya Ustaz. Ya, kira itu. Masih banyak ilmunya ya Ustaz. Ya, sama-sama. Pokoknya dengan bila. Ya, jadi orang belajar itu harus karena Allah. Bila belajar di Granada ini, ya Ustaz. Ya, ulangi tadi ngomong apa? Sebenarnya ya Ustaz, dengan ilmu ini bisa belajar lebih. Apa Ustaz? Iya, kurang jelas tadi ngomongnya, diulangi. Semoga yang dalam pelajaran ini semoga bisa lebih memantapkan lagi Al-Qur'annya gitu. Iya, nah. Lebih bisa mengartikan sendiri gitu. Insya Allah Allah bukakan. Apalagi belajarnya di bulan puasa sambil mendekat kepada Allah. Iya. Ya Allah bukakan akal kita, otak kita, hati kita. Gitu nggak? Jadi kita berdoa, ya Allah hafalkanlah saya Al-Quran. Ya, anak-anak saya hafalkanlah Al-Quran. Hafalkanlah al-hadis. Dan berikanlah kami ini anugerah untuk dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya. Gitu dong doa kepada Allah. Ya enggak? Iya, Ustaz. Ya, kalau cuma bisa menerjemah, faham, tidak bisa melaksanakan, sayang juga kan? Iya. Kita ini belajar untuk apa? Untuk kita pahami, untuk kita lakukan, laksanakan. Gitu kan? Supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Gitu kan? Iya, Ustaz. Ustaz, kalau ini ya,
Kalau ibunya sering ngaji gitu ya. Kalau nyuruh anak susah banget. Gimana, dosa nggak itu? Anaknya Ya, namanya suruh anak. di jom aja, Didoakan di terus. jom. Didoakan Doakan terus. terus. Iya, kalau udah sholat subuh tuh tidur, suruh dengerin jom. Ini ada remaja, ini saya sudah capek jadinya. Tuh, anak yang dari SMA udah kelas 2 itu. Iya. Gimana Ya, minta pelan-pelan. doanya Ustadz, minta Pelan-pelan. doanya Anak-anak mah anak begitu saya semua, supaya Bu. sholat. Semua anak-anak begitu. Jadi pelan-pelan. Maka penting ya untuk kumpul-kumpul sama Ya. anak-anak. Terus satu-satu berbicara, kamu maunya apa. Ya. Oh iya, susah ya Ustadz ya kalau mendidik yang... Ya, semua Bu. Saya juga sama aja. Semua anak. Sama juga anak lagi tumbuh. Punya kemauan tersendiri ya. Ya, kewajiban kita Iya, mengarahkan. Iya. Gitu. Bersabar. Iya. Ya. Iya. Ya. Terus berdoa kepada Allah, nanti juga dikabul. Ya, masa sih tidak didoakan. Amin. Ya. Amin Ustadz. Sulit sekali karena kita mengukur kemampuan kita, tapi kalau kita minta kepada Allah, mengukur kemampuan Allah, Ya, apa yang minta nggak bisa? hidayah dan ilham ya, minta itu hidayah dia. dan ilham petunjuk. Ya. Semua saya sudah ditampilkan doanya Ustadz. Iya. Cepat atau lambat ya akan nyata yang kita Iya. minta kepada Allah. Ibu. Amin. Iya. Baik, Bu Nini, ini udah jam 5:30 nih, mau maghrib nih ya. Jadi besok, Jam 4 nggak ada ya Ustadz? Besok tidak ada ya, tapi hari Besok yang kayak hari Senin itu harus sudah masing-masing siap kalau diminta untuk menerjemah. Kan besok nggak ada. Sekarang jam 4 kan nggak ada, ganti jam 1 ya? Jam 4 ada untuk dijadwalkan. ada. Jam 4 ada. Jam 4 Oh, untuk ada lanjutan. jam 4. Waduh, udah. Untuk kelompoknya Pak Joy, bisa kelompoknya ikutan. Pak Syekh. Oh, bisa ikutan juga ya, supaya Ya, cepat bisa bisa. kan ikut aja, semua mau ikut juga boleh, biar aneh. Suara. Itu sudah ayat 80-an kalau yang itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir sekarang mau ikut jam 4 juga boleh. Ya. Dapat apa? Dapat ridho Allah, dapat doanya malaikat kalau mau ya. Amin. Udah Bu Nini ditutup Ya, saya terima kasih banyak sudah membimbing kami dan bisa menerjemah Al-Quran dalam 8 jam saja. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ya dalam menyikapi Alkitab Al-Quran ini. Hidayah ya. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan kepada seluruh peserta, apabila Ustadz sedang presentasi ataupun ada peserta yang sedang membaca, mohon mic-nya dimatikan, speaker-nya dimatikan, karena itu sangat mengganggu peserta yang lain. Bisa diterima? Bisa lah. Iya, nah. Bisa, siap. Iya, gitu. Dan juga videonya itu harus dimatikan karena data lebih banyak gitu, ya. Mohon pengertiannya dengan sangat baik. Kita tutup kajian ini karena jam 4 kita harus sudah siap-siap dengan yang benar. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf ya. Bayakum. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama semua. Barakallahu fiikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digembok Bunda.